Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Deo Eliezer Stepu. Saya adalah mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai neraca saldo oleh dosen pengampu Ibu Sri Purwati dalam mata kuliahnya Pengantar Akuntansi. Neraca saldo atau yang biasa kita kenal dengan real balance adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Tujuannya yang pertama, untuk menguji kesamaan debit dan kredit dalam buku besar. Yang kedua, merupakan ringkasan dari buku besar sehingga mempermudah penyusunan laporan keuangan. Nah, kesalahan yang tidak berpengaruh terbagi menjadi 4. Yang pertama, adanya transaksi yang tidak dicatat di buku besar. Yang kedua, terdapat kesalahan dalam jurnal yang dicatat di dalam buku besar. Yang ketiga, adanya pendapatan atau pengkreditan ke dalam rekening yang salah. Yang keempat, adanya kesalahan yang saling menutup. Apa saja fungsi neraca saldo? Yang pertama, fungsi persiapan. Yang kedua, pencatatan. Yang ketiga, koreksi. Dan yang keempat, monitoring. Nah, untuk manfaat neraca saldo itu sendiri terbagi menjadi 2 loh. Yang pertama, sebagai ringkasan dari buku besar yang memberikan informasi yang valid untuk menyusun laporan laba rugi, ekuitas, dan neraca. Yang kedua, menguji keseimbangan jumlah debit dan kredit yang ada dalam buku besar. Nah, ada juga loh teman-teman penyebab kesalahan dalam neraca saldo. Apa ya kira-kira? Nah, ada 3 penyebab kesalahan dalam neraca saldo. Yang pertama, dalam penyusunan neraca saldo. Yang kedua, dalam menentukan saldo rekening. Yang ketiga, dalam mencatat transaksi dalam buku besar. Nah, dari gambar di samping, kita bisa melihat bahwa gambar tersebut adalah contoh dari gambar neraca saldo. Dari bagian di samping, dapat dilihat bahwa akun buku besar berbentuk staple atau report form lebih sederhana jika digunakan untuk membuat neraca saldo, karena hanya tinggal mengutip saja. Dari bagian di atas, dapat membuat daftar langkah membuat neraca saldo bentuk skonto atau account form atau bentuk T sebagai berikut. Langkah pertama, menjumlahkan kolom debit atau kolom kredit yang memiliki 2 atau lebih pendebitan atau pengkreditan. Untuk akun yang jumlah pendebitan atau pengkreditannya hanya 1, maka penjumlahan tidak perlu dilakukan. Langkah kedua, untuk menghitung saldo debit atau saldo kredit, hanya yang dilakukan yaitu menghitung selisih antara jumlah debit dengan jumlah kredit. Langkah ketiga, memindahkan saldo debit atau saldo kredit ke masing-masing kolom debit atau kolom kredit yang ada pada neraca saldo. Nah, itu tadi teman-teman, video singkat pembelajaran mengenai neraca saldo. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman.